Perkenalkan, nama saya Ivoni Jafika dengan NIM 2018-50342. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman chapter 1 sampai dengan chapter 6. Materi perkuliahan Perencanaan Strategis Sistem Informasi. Di chapter 1 membahas tentang Manager's Key to Information Technology Results. Manajer memiliki 3 tanggung jawab penting dalam hal IT. Pertama, ada mengidentifikasi peluang yang tepat untuk menerapkan IT. Kedua, ada menghaluskan jalan bagi keberhasilan pengenalan dan adopsi. Ketiga, ada mengurangi resiko yang terkait. Sebagian besar pengguna IT yang efektif mendapat nilai maksimum dari investasi IT yang sejalan dengan kebutuhannya dan dikelola dengan baik. Teori yang membantu kelancaran pengenalan IT ada 3, yaitu pertama ada ubah model continuum management. Kedua ada teori kesatuan penerimaan dan penggunaan teknologi. Di sini ada cara mengidentifikasi faktor-faktor kuncinya, yaitu kegunaan, kemudahan penggunaan, harapan manajemen, dan memfasilitasi kondisi. Terus teori ketiga ada difusi teori inovasi. Di sini menjelaskan bagaimana ide ataupun produk baru mendapatkan penerimaan dan berdifusi dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang chapter 2. Itu akan membahas tentang strategic planning. Perencanaan strategis pertama membantu manajemen atau manajer mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan merumuskan rencana yang layak untuk mencapai tujuan. Kedua, ada membutuhkan analisis lingkungan internal maupun eksternal. Arahan yang ditetapkan melibatkan pendefinisian misi, visi, nilai-nilai, dan saran organisasi. Tujuan, sasaran, strategi, dan tindakan organisasi harus dikerahkan ke berbagai unit, dan unitnya fungsional sehingga semua orang tahu apa yang diharapkan dan bagaimana cara mencapainya. Strategi IT akan menetapkan arah untuk teknologi, vendor, kompetensi, orang, sistem, dan proyek. Selanjutnya kita ke chapter 3 membahas tentang project management. Di sini ada 5 parameter menentukan suatu proyek. Itu ada cakupan, biaya, waktu, kualitas, dan harapan pengguna. Manajer proyek harus mengkoordinasi 9 bidang keahlian. Model performing, storming, norming, performing menggambarkan bagaimana tim membentuk dan berevolusi. Setiap proyek harus memiliki tim mengarah proyek. Manajemen resiko adalah proses yang berupaya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah resiko proyek. Terus selanjutnya ke chapter 4, kita akan membahas tentang bisnis proses dan IT outsourcing. Pengalih-dayaan pertama pengaturan di mana suatu perusahaan mengadakan kontrak dengan organisasi lain untuk menyediakan layanan. Yang kedua, aktivitas beresiko tinggi yang meningkatkan potensi masalah kualitas, kewajiban hukum, dan pelanggaran data dan keamanan. Di sini ada 9 langkah menuju outsourcing yang sukses. Pertama, ada menetapkan strategi outsourcing dengan cerdas. Kedua, ada mengevaluasi dan memilih kegiatan dan proyek yang sesuai dengan outsourcing. Yang ketiga, ada mengevaluasi dan memilih penyedia layanan yang sesuai. Keempat, mengevaluasi lokasi penyedia layanan. Kelima, ada benchmarking tingkat layanan yang ada. Keenam, menentukan perjanjian tingkat layanan. Ketujuh, mengembangkan kontrak outsourcing. Ke-8, menetapkan proses data kelola. Dan ke-9, mengevaluasi dan mengukur hasilnya. Terus kita ke bab selanjutnya, bab 5. Corporate dan IT Governance. Tata kelola IT adalah suatu kerangka kerja memastikan keputusan teknologi informasi dibuat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran bisnis. Tata kelola IT adalah tanggung jawab manajemen eksekutif. Gunakan kerangka kerja sebagai dasar untuk mengembangkan model tata kelola mereka sendiri.
Di sini ada kerangka kerja yang paling dikenal itu ITIL dan COBIT. Rencana kesinambungan bisnis orang-orang dan prosedur dilakukan untuk memastikan pengambilan data yang tepat waktu dan teratur jika terjadi bencana. Di chapter terakhir kita akan membahas tentang collaboration tools. Collaboration tools itu punya tujuan, yaitu untuk mendukung sekelompok dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang bersama. Alat kolaborasi sangat penting untuk beroperasi yang efektif dan berorganisasi modern. Alat-alat kolaborasi ini ada banyak. Pertama ada papan buletin elektronik atau electronic bulletin board. Adalah sistem elektronik yang standar, rendah biaya, dan akar rumput untuk menyiarkan atau merespon informasi mengenai suatu tema spesifik. Kedua ada blog, adalah situs web diskusi atau informasi yang diterbitkan oleh World Wide Web yang terdiri dari entry teks gaya Discovery, seringkali informal. Posting biasanya ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik, sehingga posting paling baru muncul terlebih dahulu di bagian atas halaman web. Terus selanjutnya ada berbagi desktop atau desktop sharing. Adalah nama umum untuk teknologi dan produk yang memungkinkan akses jarak jauh dan kolaborasi jarak jauh pada desktop komputer seseorang melalui emulator terminal grafis. Terus selanjutnya ada instant messaging. Adalah jenis obrolan online yang menawarkan transmisi teks waktu nyata melalui internet. Terus selanjutnya ada podcast. Adalah serangkaian file audio digital episodik yang diunduh pengguna ke perangkat pribadi untuk didengarkan. Selanjutnya juga ada Really Simple Syndication atau RSS. Adalah umpan web yang memungkinkan pengguna dan aplikasi mengakses pembaruan ke situs web dalam format standar yang dapat dibaca komputer. Selanjutnya ada shared workspace, merupakan sebuah kantor yang dengan konsep modern yang mana tidak hanya perusahaan kita saja yang menggunakan produk ini. Terus selanjutnya ada web conversing, terus ada siaran web, webinar, dan yang terakhir adalah wiki. Wiki adalah satu situs web basis pengetahuan di mana pengguna secara kolaboratif memodifikasi dan menyusun konten langsung dari browser web. Wiki ini sering banget kita pakai sekarang ini. Sekian dari rangkuman ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.